Hai Sobat DM, ketemu lagi kita di Dapat Media. Sobat DM, kita sekarang sudah berada di seputaran Jalan Gatsu Tengah, tepatnya di dalam rumah Community Hub. Seperti apa dan ngapain kita di sini? Tentunya kita akan ketemu dengan salah satu narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang guru dan juga wartawan di salah satu televisi nasional. Wow, keren banget kan? Beliau adalah Bli Bagus Putra Mas Suwarjana. Seperti apakah sosok beliau? Kita akan kupas hanya di Open The Secret. Tapi jangan lupa untuk subscribe channel kami di Dapat Media, juga Instagramnya di @dapatmedia, websitenya di www.dapatmedia.com. Langsung aja kita ketemu Bli Bagus. Yuk! Nah, ini dia Sobat DM, Bli Bagus, seorang wartawan dan juga guru jurnalistik yang dimana beliau ternyata udah lama banget menjadi salah satu wartawan di TV nasional. Seperti apa beliau? Kita cari-cari tahu. Siapa tahu nanti Sobat DM juga bisa jadi wartawan ya. Bli Bagus, bicara tentang wartawan gitu ya, harus bisa atau harus seneng baca gitu ya. Terus apa lagi sih sebenarnya yang dibutuhkan untuk menjadi seorang wartawan? Nah, dari pengalamanku ya, di wartawan kita harus sering jalan-jalan nih. Wow, traveling. mau banget. Seru Jadi itu. info terbaru, jadi hal-hal baru gitu. Jadi yang disuguhkan ke pemirsa itu bisa lebih update dan nggak hanya hal yang sebesar saja, tapi yang luar biasa gitu. Iya, iya. Nah, ini wisatanya ini sebenarnya ke semua tempat ya. Iya, betul. Nggak cuma tempat-tempat tertentu, tapi bagaimana kita bisa mengeksplor Iya. yang ada di dunia malah gitu ya. Betul, di dunia akan artinya yang biasa, yang mungkin orang belum tahu atau apa namanya, hidden gem gitu ya. Wah, itu lagi Hidden ngetren gem. banget tuh. Hidden gem kita bisa angkat itu menjadi sebuah hal yang luar biasa dan dikenal orang gitu. Lagi Oke. Bali kan, wisata kan kita mesti promosikan itu Mas. Oke, benar banget, Bib. Kita ngupas Bali nggak ada habisnya pasti. Mau dari wisatanya, dari budayanya, dan segala macamnya itu kayaknya nggak cukup 1-2 hari gitu. Butuh waktu yang panjang gitu. Nah, untuk Bli Bagus sendiri nih, apa sih pengalaman yang benar-benar nggak bisa dilupain selama jadi wartawan? Nah, gini teman, aku punya pengalaman yang menarik banget ya. Apa itu? Dulu awal jadi wartawan, tahun 2018 itu, awal-awal jadi wartawan terjun ke lapangan itu pas kebakaran kapal nelayan di Pelabuhan Benoa. Wow. Jadi waktu itu bulan Juli itu ada kebakaran kapal, 40 kapal ikan di Pelabuhan Benoa kebakaran, terus aku disuruh liputan sana. Pertama kali jadi wartawan disuruh live gitu Mas. Wah. Live di tengah-tengah. Itu pengalaman pertama ya, Iya. langsung live ya? Langsung live Wow. dengan background kapal terbakar Mas. Ya ampun. Itu pengalaman yang menarik, sangat-sangat saya lupakan ya. Jadi live di depan kapal terbakar, harus melaporkan situasi terkini dari pagi sampai malam Mas sana Mas. Wih. Sampai malam bergadang dan nginep di sana Mas. Iya, iya, iya. Nah, Jadi itu salah satu perjuangannya. challenge ya, Iya, bagaimana kita harus ada di lokasi itu waktunya nggak tentu gitu. betul, Bisa terbatas. dari pagi ketemu pagi lagi Iya. gitu ya. Kadang kalau ada kejadian malam hari, lagi di rumah, lagi tidur nyenyak, di telepon kantor harus berangkat. Langsung Nah, berangkat. Wow, demi keren banget. pemirsa dapat informasi yang update. Oke, tunggu sebentar, Bli Bagus. Saya penasaran sama tempat ini. Ini adalah dalam rumah Betul, Community Hub. Apa sih ini? Ya, ini tempat temanku juga nih Ya. punya ya. Jadi ini konsepnya adalah gimana buat community hub yang konsepnya rumah gitu. Jadi rumahan. Oke, jadi berasa di rumah gitu ya. Tempat ngopi, selain ngopi juga sini juga ada buku-buku yang menarik untuk dibaca. Wow, karena memang nggak jauh-jauh dari buku gitu ya. Penasaran, jadi ada mini library-nya di dalam? Kita intip ya. Boleh banget. Perpustakaan dalam. Langsung aja kita masuk ke dalam Oke. ya. Nah, ini Mas, kenapa Ya. aku ngajakin Mas ke sini? Nah. Nah, ini temanku yang konsepnya rumahan dan Iya. juga mendukung literasi. Jadi aku Oke. juga naruh buku di sini, novel gitu, Ya, jadi baca-bacaan. banyak banget ya ada Nah, buku di sini ya. Jadi selain teman-teman bisa ngopi di sini, juga bisa baca buku gitu. Iya, wow. Jadi ini salah satu tempat rekomendasi yang pengen kerja, santai, nongkrong, sambil baca buku. Iya. Wow, Dan bukunya buku- juga banyak banget ya. Ada mini library di dalam Betul. sini ya.
gitu. Jadi berhubungan dengan passionku juga di jurnalis gitu. Menarik. Jadi kita nanti akan bicara gimana sih sebenarnya untuk bisa jadi wartawan, terus suka dukanya gitu dan hal-hal lainnya mengenai tentang jurnalistik. Iya. Gitu ya. Tapi sambil kita ngobrol, pesen makanan gitu ya. Ini nih yang favoritnya apa nih di sini nih? Nah, di sini nih ada kopi gitu, Mas. Kopi yang diambil dari beberapa petani gitu, di Plage gitu. Jadi petani lokal ya? Iya, betul. Di Trasin dapat, jadi kita juga pesankan kopinya juga dapat gitu, Mas. Jadi pesen dulu kopinya, baik. Tahu rasanya kopi lokal Bali gitu. Banget. Pengen banget rasain sama makanannya ya. Iya. Di sini katanya yang signaturnya adalah sambal mata. Betul. Mau. Satu ya, Mbak ya. Thank you. Ya, di belakang kita ini adalah tadi dibilang mini library, buku-buku yang memang beli bagus letakkan di sini untuk bisa dibaca-baca, bahkan dibeli sama pengunjung dari dalam rumah ini gitu ya. Buku-bukunya ini buku-buku apa aja beli? Nah, ini ada novel, Mas. Novel, dan juga ada non-fiksi. Oke. Buku-buku kisah-kisah teman-teman penulis dari Jogja gitu dan berbagai daerah Indonesia. Yang memang nggak masuk ke toko buku besar. Jadi dia sifatnya buku-buku indie, Mas. Buku indie tapi menarik juga isinya. Dan banyak diminati oleh teman-teman. Jadi bicara wartawan, jurnalistik, suka baca, apakah juga harus bisa menulis? Itu harus, Mas. Harus ya? Wajib. Iya. Jadi itu kayak paket lengkap tuh, komplit. Harus juga suka membaca, suka ketemu orang baru, artinya suka diskusi lah, mencari informasi baru, mendengarkan info baru, juga melihat dan juga bisa nulis, Mas. Itu karena aku di TV juga bikin naskah juga, harus wajib selain video juga tulisan. Iya, walaupun belum bisa menulis buku, tapi harus bisa menulis naskah gitu ya. Itu minimal untuk menjadi seorang wartawan. Betul. Gitu ya. Nah, menariknya adalah gimana sih caranya supaya bisa menjadi seorang wartawan? Siapa tahu nih Sobat DM yang tertarik di dunia jurnalistik, pengen jadi wartawan, tampil di TV seperti Beli Bagus gitu kan. Wah, seru gitu. Apa aja nih? Nah, kiat-kiatnya jadi wartawan itu sebenarnya adalah rasa ingin tahu, Mas ya, pertama ya. Punya rasa ingin tahu, terus punya semangat untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, gitu, Mas. Jadi sebenarnya semua orang bisa jadi wartawan, Mas. Wow, menarik nih. Enggak cuma teman-teman yang kuliah jurnalistik, karena aku nih, aku bukan orang jurnalistik sebenarnya dulunya. Serius? Kuliahnya. Wow, iya, benar. Iya. Jadi aku dulu tuh kuliahnya di penerangan agama penyuluhan, Mas. Tapi akhirnya karena di kampus ikut UKM jurnalistik, jadi mulai deh cinta sama jurnalistik sampai sekarang. Iya, jadi awalnya adalah di dalam kampus, mempelajari, menggeluti dunia penulisan, jurnalistik, akhirnya ke bawah juga di dunia pekerjaan. Iya, betul. Oke, selain rasa ingin tahu, apa lagi nih syarat untuk bisa menjadi wartawan? Nah, sebenarnya yang paling penting itulah percaya diri ya. Percaya diri. Percaya diri dan cukup ekstrovert ya, harus bisa cepat kenal sama orang baru. Jadi mulai bicara kita ketemu nih, gitu kan, ketemu dengan orang baru, harus bisa mencari ide-ide untuk obrolan gitu, Mas, sehingga wawancara kalau ngobrol-ngobrol tuh nggak kaku. Iya benar, karena kan nggak mungkin juga kita misalnya ketemu orang terus banyak diemnya gitu ya. Betul. Nah, jadi krik gitu ya. Itu skill penting yang dimiliki di jurnalis. Jadi selain harus suka baca buku gitu kan, bisa menulis, rasa ingin tahunya juga harus besar gitu kan, percaya diri dan ekstrovert. Karena harus bisa membuka obrolan seperti apa. Ada syarat lain nggak kira-kira lebih bagus? Syaratnya sebenarnya sih ini ya, banyak-banyak untuk melatih diri ya, dan menggali informasi-informasi baru ya gitu. Jadi nggak hanya sekedar belajar, nggak hanya sekedar cari tahu bagaimana jadi wartawan, tapi praktek itu penting banget. Penting banget, Mas. Karena dunia wartawan ini kan berkembang terus nih. Dulu mungkin orang cuma baca berita koran, gitu kan. Terus itu TV. Sekarang udah medsos. Bener banget gitu. Jadi kita harus update terus, Mas. Di dunia wartawan, skillnya terus. Nah, sekarang kan bicara tentang pergeseran nih gitu ya. Dari koran atau texting akhirnya masuk ke visual gitu. Sekarang malah yang lebih singkat lagi, orang nggak hanya nonton TV tapi bisa dunia YouTube sosial media lainnya gitu. Nah, gimana menurut Beli Bagus di TV sama teknologi sekarang gitu? Apakah memang masih berimbang atau ternyata udah tergeser banget nih? Nah,
Untuk itu sih aku melihatnya ya Mas ya, udah sangat bergeser Mas ya. Oke. Karena nih sekarang semua orang punya gadget nih. Benar. Semua orang bisa bikin berita. Artinya bisa menginfokan ya, memberitakan ya. Ada kejadian di jalan raya, mereka rekam, mereka posting gitu kan, tanpa mungkin tahu apa isi kejadian itu gitu. Benar. Nah ini sekarang benar perlu edukasi ya. Benar. ke Jadi masyarakat. bisa dikatakan harus saring dulu sebelum sharing gitu ya. Saring Karena sebelum sharing. supaya nggak jadi nanti hoax. Betul. Yang notabene-nya itu adalah sebuah berita bohong. Iya. Kita sekarang kan menyebarkan berita tuh pokoknya Iya. asal blast gitu ya, broadcast pokoknya gitu. Kalau dulu kan kita bisa terkena hukum gitu ya. Kalau sekarang itu seperti apa sih antara generasi dulu sama generasi sekarang gitu? Apakah memang ada hukumnya, perundang-undangannya supaya tidak kena undang-undang ITE gitu? Iya betul Mas. Jadi mungkin aku jelaskan dulu ya. Kalau kami, aku di wartawan itu dinaungi oleh undang-undang pers. Oke. Jadi semua wartawan dinaungi oleh undang-undang pers. Jadi kita dalam membuat berita itu wajib untuk mengikuti kode etik wartawan. Nah, menarik itu. Jadi beda dengan orang-orang lain mungkin yang bukan wartawan tapi dia asal share. Jadi kita di wartawan wajib mengikuti undang-undang pers yang wajib juga klarifikasi atau wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan peristiwa itu. Misalkan ada peristiwa kecelakaan atau peristiwa kejadian-kejadian lainnya, kita wajib untuk wawancara pihak kepolisian, pelaku atau korban. Nah ini yang membedakan antara wartawan dengan media-media informasi aja yang hanya sharing-sharing aja. Iya, kalau dulu kan misalnya membuat judul berita aja hati-hati banget gitu ya, supaya tidak terkena kasus hukum gitu. Tapi kalau sekarang kan ada namanya clickbait gitu ya, itu. supaya orang mau klik aja gitu. Tapi itu sebenarnya diperbolehkan nggak sih sebenarnya, Bli? Nah, itu kemarin teman-teman sudah mulai membahas ya tentang karena sekarang media juga mencari pendapatan dari clickbait begitu. Benar. Ya, Google begitu dan hasil dari monetize begitu ya. Jadi kita kemarin baru bahas sih dan memang belum ada aturan yang mengatur. Cuma memang dari Dewan Pers juga menyarankan untuk judulnya jangan terlalu bombastis. Benar. Jangan jauh dari isi berita. Gitu Mas. Jadi teman-teman wartawan kemarin di Aliansi Jurnalis Independen di AJI itu membuat pertemuan namanya Pers Summit gitu ya. Pers Summit itu untuk membahas tentang hal itu. Gimana supaya masyarakat yang membaca itu teredukasi dan media yang membuat berita itu tidak hanya clickbait tapi juga mengutamakan isi berita. Iya benar. Karena beda banget wartawan zaman dulu sama zaman sekarang. Wartawannya tuh asal pokoknya ini memancing huru-hara udah langsung dibuat jadi judul. Tapi ketika kita baca sebenarnya tidak seheboh judulnya gitu. Betul. Sehingga kan ini menjadi racun ya. Wartawan ini emang sudah teredukasi nggak sih? Atau memang ternyata memang sengaja dibikin seperti itu karena supaya viral gitu? Nah ini Mas sekarang emang tantangannya Mas ya. Tantangan karena dulu mungkin media belum bergerak di media sosial ya, belum bergerak di internet ya, dunia maya begitu ya. Kalau sekarang kan wajib nih, semua media juga memiliki medsos. Media koran sekarang udah punya medsos juga, media TV juga udah punya medsosnya gitu. Jadi terpaksa mereka harus mengikuti zaman dengan cara membuat judul yang bombastis dan clickbait begitu. Namun memang dari segi konten juga sekarang Dewan Pers juga mulai ini mengatur. Memang masih belum ada aturan yang jelas, cuma masih berusaha nih untuk bagaimana mengatur media-media baru yang dibuat, media online yang dibuat itu terdaftar di Dewan Pers. Karena sekarang banyak nih orang yang bisa bikin media, tinggal beli website gitu kan, jadi media gitu, tapi belum terdaftar di Dewan Pers. Jadi kudu hati-hati sekarang ya. Betul. Gitu ya, boleh bikin media tapi harus terdaftar, sehingga nanti Dewan Pers juga mengetahui nih media-media mana aja yang sudah layak untuk memberikan berita ataupun informasi gitu. Nah, bicara tentang legalitas, sebenarnya juga biar tahu nih, karena emang dapat media juga udah legal. Karena di Dewan Pers ini minimal media-media yang mau legal itu minimal memiliki sekarang CV ya, dan PT gitu. Jadi setelah itu memiliki PT, badan usaha hukum, itu daftar ke Dewan Pers. Sehingga nanti saat kita buka websitenya Dewan Pers, itu ada nama medianya. Gitu. Iya. Nah, kira-kira ada nggak sih pengalaman yang kalau misalnya kita lihat di berita-berita di TV-TV itu salah satu resiko jadi wartawan adalah nyawa nih. Mas ya. Iya, makanya tiba-tiba hilang gitu kan. Karena berani memberitakan. Silakan. Terima kasih.
Karena tiba-tiba berani memberitakan hal-hal yang mungkin sedikit sensitif gitu. Berbahaya gitu. Itu dia makanya. Iya. Jadi gini Mas. Jadi ya setiap profesi punya tantangan ya, punya risiko ya. Benar. Gitu. Jadi memang ada beberapa kejadian dulu kan, beberapa teman-teman wartawan itu akhirnya nggak tahu kemana hilang gitu kan ya. Karena memberitakan tentang hal-hal yang mungkin mengancam beberapa pihak gitu Mas. Tapi sejauh ini sih aku memang belum pernah mengalami sampai seperti itu, itu. Karena masih duduk sini kan. Iya. Iya. Tapi ada beberapa teman yang mengalami itu karena mereka membuat berita yang mungkin mengkritik beberapa pihak gitu ya. Sehingga dia dipanggil nih oleh pihak itu untuk klarifikasi. Nah, sekarang karena ini nih tugasnya Dewan Pers juga untuk menegaskan bahwa wartawan harus dilindungi secara kelembagaan, dilindungi juga profesinya. Ya. Begitu. Terima kasih. Aduh, kok jadi ini lapar. Kita ngomong yang serem-serem tapi iya, makanya langsung pedes gitu ya. Pedes. Terima kasih. Ya. Oke, aku lanjut Mas ya. Ya. Kayak gitu Mas. Jadi sebenarnya perlunya ada edukasi nih untuk semua orang nih bahwa setiap orang yang diwawancara punya hak jawab. Jadi kalau nggak puas jangan ngancem lah gitu. Iya, benar. Kalau nggak puas bisa klarifikasi. Dan bisa memberikan hak jawab kalau misalkan pemberitaan yang dimuat tuh nggak sesuai dengan yang disampaikan gitu Mas. Jadi sebenarnya kalau risiko sih pasti ada aja Mas ya. Cuma kita tetap menggunakan undang-undang pers, kode etik sebagai landasan pegangan untuk bekerja. Nah, bicara tentang kode etik kepenulisan atau jurnalistik itu apa aja sih? Nah, satunya yang penting itu memang kita harus cover both side, berimbang gitu Mas. Misalkan ada sebuah kejadian itu kan, kita harus wawancara dua belah pihak yang terlibat. Misalkan tadi aku ambil contoh kecelakaan jalan raya. Kita wawancara dari pihak kepolisian, lalu lintas yang menangani seperti apa kronologisnya, lalu dari pihak korban dan pelaku itu juga kita wawancara. Jadi ada dua pihak, cover both side. Dan apalagi kalau hal-hal yang mengenai politik ya, politik yang mungkin cukup panas ya. Kita wajib mewawancarai kedua belah pihak yang berseteru gitu, sehingga media itu sifatnya independen dan netral Mas. Wow. Itu nggak boleh memihak. Gitu. Iya, menarik banget gitu ya. Jadi benar-benar bagaimana kita menjadi wartawan yang tahu kode etik, yang tahu bagaimana sebenarnya menjadi wartawan yang tidak hanya sekedar mengejar viral atau clickbait gitu sehingga memancing huru-hara atau kerusuhan-kerusuhan yang tidak seharusnya ditimbulkan gitu. Beli Bagus. Kan Beli Bagus ini juga dikenal sebagai salah satu wartawan di salah satu media nasional ya, Metro TV gitu ya, kita sebut aja langsung. Gimana ceritanya bisa masuk tuh ke TV nasional? Ini pasti Sobat Dewan pengen banget juga, karena salah satu pencapaian wartawan adalah menjadi reporternya TV nasional. Mas, mungkin Sobat BM ya, dari kecil Sobat BM bahwa aku dulu sebenarnya awal mulanya gabung di TV nasional Metro TV itu memang berawal dari kampus nih Mas. Jadi aku selama kuliah, dari awal kuliah sampai lulus pun masih aktif di pers kampus. Jadi kemarin dulu itu tahun 2018 itu ada lowongan di Metro TV. Jadi aku coba untuk ngelamar dengan basic aku sudah punya pengalaman selama hampir 6 tahun di pers kampus. Jadi memang teman-teman yang mau gabung ini jadi wartawan wajib nih punya basic, minimal bisa nulis gitu, tahu cara wawancara gitu. Dan cara-cara untuk membuat karya-karya jurnalistik sehingga di saat terjun di media itu bisa paham kerja media. Jadi nggak ada yang instan ya, pokoknya semuanya ada prosesnya, perjalanannya panjang, nggak ujuk-ujuk ngeliat, udah jadi salah satu reporter TV nasional, kayaknya gampang, nggak juga gitu ya. Prosesnya panjang sampai akhirnya pencapaian itu bisa diraih. Gitu. Wow, keren banget. Ada nggak kejadian lucu atau kejadian yang mungkin gokil, memalukan gitu yang, aduh kenapa terjadi gitu? Iya. Ada Mas. Apa itu? Mas. Dulu sempat live nih, live di acara penukaran uang Bank Indonesia. Itu waktu itu tripodku tuh belum proper Mas. Jadi aku lagi live nih, kamera udah aku pasang, udah lagi ngomong nih, lepas kameranya Mas. Terus gimana kok bisa? Wah itu benar-benar aku langsung gini Mas, gagap Mas. Nah ada temen nih saya lokasikan bareng-bareng rame-rame kan wawancara, aku minta bantuan teman-teman nih.
tolong dong pegangin gitu kan. Pegangin supaya nggak jatuh lagi. Jadi waktu itu memang betul-betul wah kejadian yang benar-benar nggak enak Mas ya. Lagi live ngomong kamera jatuh gitu kan. Jadi langsung di-cut sama printernya bahwa ada gangguan. Iya, gangguan teknis gitu. Kami. Itu kan jadi pengalaman gitu kan. Dari kesalahan-kesalahan akhirnya kita tahu nih cara-cara yang baik dan benar sehingga tidak terjadi lagi kesalahan yang sama gitu. Oke, kita ngobrol seru banget hari ini gitu, tapi waktu terbatas udah bagus ya. Siapa tahu nanti kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Sobat DM yang penasaran pengen jadi wartawan profesional seperti Bagus, kita bikinin sesi berikutnya gitu ya, Bagus ya. Ya, Sobat DM, bagi teman-teman yang pengen jadi wartawan, yang penting jangan pernah menyerah untuk belajar dan terus gali teman-teman baru. Jadi ketemu dengan orang baru, membaca info-info terbaru, buku dari media sosial, internet, dan sekarang udah gampang banget nih untuk tahu info-info terbaru gitu. Dan terus melatih diri sehingga nanti apa yang diinginkan bisa tercapai dengan baik gitu Mas. Nah, dan akhirnya jadi seorang wartawan gitu ya. Keren banget. Terima kasih Bagus untuk waktunya. Sekali lagi semoga Sobat DM bisa mendapatkan insight dan menjadi wartawan seperti Beli Bagus gitu ya. Sobat DM, kita akan ketemu lagi di lain kesempatan tentunya bersama narasumber yang sama hebatnya seperti Beli Bagus hanya di Open The Secret. Tentunya jangan lupa untuk subscribe channel kami di Dapat Media, Instagramnya di @dapatmedia, websitenya di www.dapatmedia.com. Kepoin juga Beli Bagus di bagus_mas.s. Nah itu dia Sobat DM, langsung aja kepoin Beli Bagus dan jadilah wartawan seperti Beli Bagus. Sampai jumpa.